Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan meneruskan materi kita, yaitu Matematika Peminatan kelas 11 MIPA. Materi yang akan kita bahas yaitu sudut-sudut istimewa, sudut-sudut di semua kuadran. Kita lihat di sini. Kita akan lihat dulu nilai-nilai sudut istimewa yang ada di semua kuadran, sebagaimana telah kita pelajari yang terdahulu, bahwa pada trigonometri itu dia terdiri dari 4 kuadran. Sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran ke-1, ini ya, sudutnya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut yang berada di kuadran ke-1 kisaran nilainya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau kalian perhatikan di sini, nilai dari trigonometrinya sin, cos, tangen, kemudian kosek. Ingat yang kita kemarin, kosek itu adalah kebalikan dari sin atau 1/sin ya, dibalik nilai dari sin. Kemudian ada sekan, sekan itu kebalikan dari cos atau 1 dibagi dengan cos. Yang terakhir adalah kotangen. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Jadi kotangen itu adalah 1 dibagi dengan tangen. Nah, sudut istimewanya dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sekarang kita perhatikan nilai dari sinnya. Jadi nilai dari sin 0 derajat nilainya adalah 0. Sin 30 derajat 1/2. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Dan sin 90 derajat adalah 1. Ini yang di kuadran pertama. Untuk yang cos, nah lihat ini kalau cos, kalau sin dia kan mulai dari 0 setengah, jadi angkanya naik ya. Kalau untuk cos, sebenarnya nilai-nilainya ada di sin juga, tapi dia nilainya dari besar ke kecil. Jadi kalau sin 90 dia 1, justru dia cos 0 yang bernilai 1 ya. Jadi cos 30 dia yang ini setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah yang dia, kemudian baru dia cos 90 dia 0. Untuk tangen itu adalah sin dibagi cos. Jadi tangen adalah sin dibagi cos. Ini angka 0 kalian bagi dengan 1. 0 dibagi apapun nilainya adalah 0. Kalau dia tangen 30 derajat berarti 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Nanti tinggallah hasilnya 1 dibagi akar 3. Nanti kalian rasionalkan penyebutnya menjadi 1/3 akar 3. Tangen 45 berarti sin 45 dibagi cos 45. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Nilainya adalah 1. Kemudian tangen 60. Setengah akar 3 kalian bagi dengan setengah. Hasilnya adalah akar 3. Sin 9 tangen 90 derajat berarti 1 kalian bagi dengan 0. Angka apapun kalau dibagi dengan 0 dia akan tak berhingga. Jadi dia tak hingga nilainya. Kosekan adalah kebalikan dari sin. Nih. Kalau dia sin 0 derajat nilainya 0, kosekan 0 derajat kebalikan dari 0 adalah tak berhingga. Kosekan 30 derajat 1/2, kebalikan dari 1/2 2. Kosekan 45 akar 2 karena kebalikan dari setengah akar 2 itu adalah akar 2 ya. Nah, jadi kebalikannya. Ini nilai-nilai semuanya dapat kalian lihat di tabel di sini ya. Nah, lihat di sini pada kuadran pertama. Semua nilai sudutnya baik sin sampai dengan kotangan bernilai positif karena ingat yang kita kemarin yang all. Jadi semua sudut yang berada di kuadran pertama dia akan bernilai positif. Nah, ini sudut-sudut yang berada di kuadran kedua. Kisarannya antara 90 sampai 180. Yang berada di kuadran kedua ini sin yang positif.
sama kebalikan dari sin tadi, kosekan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, sin yang bernilai positif sama kosekan. Positif ya. Nah, selain dari itu dia bernilai ada negatifnya. Nih. Ya, ini adalah sudut-sudut yang berada di kuadran kedua. Kemudian kita lihat sudut-sudut yang berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nih, sudut yang berada di kuadran ketiga, kisaran nilainya dia antara 180 sampai 270 yang tadi boleh ya. Nih. Nah, pada kuadran ketiga berarti all sin tangan yang positif. Jadi tangan yang hanya, kalau kalian perhatikan di kuadran ketiga itu tangan dengan kebalikan tangan itu adalah kotangan. Dia yang positif. Selain dari itu dia semuanya ada negatifnya. Ya. Kemudian sudut-sudut yang berada di kuadran keempat. Kuadran keempat kan all sin tan cos. Cos berarti yang positif adalah cos. Kebalikan cos adalah sekan. Nih. Selain dari itu dia ada negatifnya semua. Nah, nilai-nilai sudut-sudut yang berada di sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran 1 sampai ke 4, yang ini harus kalian hafalkan. Tidak boleh menggunakan kalkulator. Jadi nilainya bukan dalam bentuk desimal, tapi dia sudah ada angka-angka yang seperti yang sudah dicantumkan pada tabel ini. Angka-angka khusus seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Kalau kalian mau menghafalkannya dari kuadran ke-1 sampai kuadran ke-4, kalian akan susah atau sulit ya. Nah, jadi kalian menghafal itu cukup hafalkan sinnya saja yang berada di kuadran ke-1. Ingat saja, sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran ke-1 itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Hafalkan nilai sinnya tadi. Dia mulanya kalau sin tadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 kan untuk sin. Kalau cos mulai dari 1, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, baru dia 0. Untuk tangan, sin kalian bagikan dengan cos. Kalau dia sekan, kebalikan dari cos. Kalau dia kosekan, kebalikan dari sin. Kalau dia kotangan, kebalikan dari tangan. Dan ingat lagi juga yang all sin tan cos. Nah, bagaimana caranya untuk kalian bisa menentukan sudut-sudutnya? Dia itu bukan berada di kuadran pertama. Tadi kan ibu bilang yang kalian hafal itu nilai dari sudut yang ada di kuadran pertama saja. Nah, yang lainnya tinggal kalian pahami apa yang ibu jelaskan berikut ya. Jadi ibu akan bahas satu-satu nih. Nah, nih kita lihat di kuadran ke-1 dulu. Nah, di kuadran ke-1 nilai dari sin alfa itu samalah dengan cos 90 dikurang alfa derajat. Kalau dia cos alfa samalah dengan nilai sin 90 dikurang alfa derajat. Kalau tangen alfa nilainya sama dengan kotangen 90 dikurang alfa derajat ya. Kalau dia sekan alfa sama dengan kosekan 90 dikurang alfa derajat. Kalau dia kosekan sama dengan sekan 90 dikurang alfa ya. Kemudian kalau dia kotangen sama dengan tangen 90 dikurang alfa. Nah, apa maksud dari yang ini semua? Kita lihat contohnya. Nih, kita bahas satu-satu contohnya ya. Nih, di kuadran pertama ya. Sin 30 derajat akan samalah nilainya dengan cos. Tadi yang rumusannya pertama tadi kan. Angka 90 dikurang. Nah, pengurangnya adalah 60. Jadi nanti kan lihat tuh angkanya. 90 itu dikurang berapa supaya hasilnya 30. Kan 90 dikurang 60. Baru kalian ambil sudut 60-nya. Jadi sin 30 derajat itu samalah dengan cos 60 derajat. Kalian lihat di tabel kalian yang sudah ibu beri tadi kan. Hasilnya adalah setengah. Jadi sin 30 itu nilainya setengah. Cos 60 juga nilainya setengah. Sekarang kita lihat contoh yang B-nya. Cos 15 derajat dia akan sama dengan sin 90 dikurang 75. 90 dikurang 75, 15 kan? Berarti cos 15 derajat itu sama dengan sin 75 derajat. Nah, karena 75 maupun 15 derajat bukan sudut istimewa, ya sudah tidak usah kalian cantumkan nilainya.
Tapi kalau kalian gunakan kalkulator, lihat cos 15 derajat sama persis nilainya dengan nilai sin 75 derajat ya. Contoh yang selanjutnya, tangan 72 derajat. Tangan tadi sama dengan kotangan ya, 72 itu 90 dikurang 18. Jadi tangan 72 derajat sama dengan kotangan 18 derajat. Bukan sudut istimewa, ya sudah kalian tulis saja derajatnya saja. Kalau kalian gunakan kalkulator, hasil tangan 72 derajat sama dengan hasil kotangan 18 derajat. Contoh yang kedenya, sekan 90 derajat. Sekan tadi dia sama dengan kosekan. Sama dengan kosekan 90 derajat itu adalah 90 dikurang 0. Berarti sekan 90 sama dengan kosekan 0 derajat ya. Nilainya adalah tak berhingga. Yang E-nya, kosekan 54 derajat. Samalah nilainya dengan sekan 90. 54 itu 90 dikurang 36. Jadi kosekan 54 derajat sama dengan sekan 36 derajat ya. Yang terakhir, kotangan 60 derajat sama nilainya dengan tangan 60 itu 90 dikurang 30. Jadi kotangan 60 derajat sama dengan tangan 30 derajat. Karena dia sudut istimewa, punya nilainya adalah setengah akar 3. Artinya kotangan 60 derajat akar 3, tangan 30 derajat juga nilainya sepertiga akar 3. Lanjut kita untuk yang di kuadran kedua. Nah, untuk yang di kuadran kedua, sin alfa tetap sama dengan sin, sudutnya 180 dikurang alfa derajat ya. Kemudian yang kedua, cos alfa tetap sama cos juga tapi ada minnya. Min cos 180 dikurang alfa derajat ya. Tangan alfa sama dengan min tangan 180 dikurang alfa derajat. Kemudian sekan alfa sama dengan min sekan 180 dikurang alfa derajat. Kosekan alfa sama dengan kosek 180 dikurang alfa derajat. Kemudian kotangan alfa sama dengan min kotangan 180 dikurang alfa derajat. Jadi pada kuadran kedua yang all sin-nya, yang positif hanya sin dengan kebalikan sin itu adalah kosekan. Cara mencari sudutnya dia 180 dikurang alfa. 180 dikurang alfa. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, misal ini ya, sin 135. Kan dia 135 kan sudut yang berada di kuadran kedua. Sin 135 sama dengan sin 180 dikurang berapa? Dikurangnya adalah 45. 180 dikurang 45 kan 135. Yang kita ambil sudutnya yang 45-nya ini. Berarti sin 135 itu ialah sin 45 derajat ya. Jadi karena dia sudut istimewa nilainya adalah setengah akar 2. Jadi kalau kalian menghafal itu hanya sudut yang kuadran pertamanya saja. Tapi kalian bisa cara mencari kalau 135 itu sama dengan 45 sudutnya di kuadran pertama. Jadi nilainya setengah akar 2. Kemudian kita lihat lagi cos 98 derajat. Nah, kalau untuk cos karena di kuadran kedua dia ada min di sini, di koefisiennya dikasih min. Jadi cos 98 derajat itu adalah min cos 180 dikurang 82. Nilainya kan 180 dikurang 82 98. Yang kalian ambil 82-nya ini. Jadi cos 98 derajat itu samalah nilainya dengan min cos 82 derajat. Tidak usah kalian cantumkan nilainya karena dia bukan sudut istimewa ya. Kemudian kita lihat lagi yang C. Tangan 120 derajat. Ya, kalau untuk tangan ini ada minnya dia. Jadi min tangan 120 itu adalah 180 dikurang 60 derajat. Kalian ambil 60-nya saja. Jadi tangan 120 derajat itu adalah min tangan 60 derajat. Jadi nilainya kalau tangan 60 saja kan akar 3. Karena dia di kuadran kedua ada minnya. Jadi jawabannya min akar 3. Jadi tangan 120 derajat itu adalah min akar 3. Sekarang kita lihat contoh soal kita yang D. Sekan 165.
Untuk sekan juga dia ada minusnya ya. Jadi min sekan 180 dikurang 15. Ambil 15-nya. Jadi min sekan 15 derajat. Karena bukan sudut istimewa, ya biarkan dia dalam bentuk derajat. Kita lihat contoh yang E. Kosekan 150 derajat. Nah, kalau kosekan di kuadran kedua, dia bernilai positif karena kosekan kebalikan dari sin ya. Jadi kosekan 150 derajat sama dengan 180 dikurang 30 derajat. Ambil 30-nya. Jadi kosekan 150 derajat sama dengan kosekan 30 derajat. Karena sudut istimewa ada nilainya, yaitu akar 2. Kita lihat yang terakhir, kotangan 172 derajat. Di kuadran kedua, kotangan dia juga ada negatifnya. Jadi negatif kotangan 172 itu adalah 180 dikurang 8 derajat. Berarti kotangan 172 derajat sama dengan min kotangan, ambil angka 8-nya ini, 8 derajat. Karena bukan untuk sudut istimewa, biarkan dia dalam bentuk derajat ini saja. Lanjut kita ke kuadran yang ketiga. Ya. Nah, kalau di kuadran ketiga, yang positif adalah all sin tangan. Jadi, selain dari tangan, dia ada negatifnya ya. Nah, ini cos ada negatifnya. Tangan dia positif. Sekan tetap ada negatif karena sekan kebalikan dari cos ya. Kosekan juga ada negatif karena kosekan kebalikan dari sin ya. Kebalikan dari tangan itu kotangan. Jadi dia juga positif. Kalau di kuadran kedua tadi dia pakai 180 dikurang alfa. Kalau di kuadran ketiga 180 ditambah alfa. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya masing-masing ya. Nih, misal kita akan cari sin 200 derajat. 200 kan berada di kuadran ketiga sudutnya. Jadi di kuadran ketiga ada minnya. Jadi dia min sin 200 itu adalah 180 ditambah 20. Jadi 20-nya ini yang kalian ambil. Jadi sin 200 derajat itu sama dengan sin min sin 20 derajat. Karena bukan sudut istimewa ya, biarkan dalam derajat. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Cos 240 derajat. Cos juga di kuadran ketiga pakai min ya. Jadi min cos 180 ditambah 240 itu dia harus 180 kalian tambah dengan 60. Jadi tinggal ambil angka yang 60 ini. Jadi cos 240 derajat sama dengan min cos 60 derajat. 60 derajat sudut istimewa. Ada nilainya berarti min cos 60-nya setengah, jadi min setengah. Jadi cos 240 itu min setengah. Lanjut yang C. Tangan 270 derajat. Berarti tangan 270 itu 180 tambah 90. Jadi artinya di kuadran ketiga tangan positif ya. Jadi dia tidak ada negatifnya. Berarti tangan 270 derajat sama dengan tangan 90 derajat. 90 derajat itu berada di kuadran sudut istimewa ya, berarti dia punya nilai. Nah, nanti kalian lihat tangan 90 derajat itu berapa nilainya? 1 dibagi 0, berarti nanti nilainya adalah tak berhingga ini ya. Jadi tangan 90 derajat itu nilainya tak berhingga. Kita lanjutkan yang D-nya, sekan 188 derajat. Berarti kalau sekan dia ada minnya, min sekan 180. Ini ditambah ya, ditambah 8 derajat, tambah ya. Berarti sekan 188 derajat itu sama dengan min sekan 8 derajat. Karena bukan sudut istimewa, berarti biarkan dia dalam derajat. Sekarang kita lanjut dengan kosekan 210 derajat. Min kosekan 210 itu 180 ditambah 30 derajat. Jadi min kosekan 30 derajat. Sudut 30 derajat sudut istimewa, berarti ada nilainya yang di tabel kita tadi. Jadi hasilnya min 2. Selanjutnya kita lihat kotangan 257 derajat. Nah, untuk kotangan dia positif karena dia berada di kuadran ketiga ya.
Kotangan 250 derajat itu adalah kotangan 180 ditambah 77. Nah, kita ambil 77-nya. Jadi sama dengan kotangan 77 derajat. Karena bukan sudut istimewa, biarkan dia dalam bentuk derajat. Lanjut kita di kuadran keempat. Nah, untuk yang di kuadran keempat, yang positif adalah cos dan kebalikan cos itu adalah sekan. Jadi kalian perhatikan dia, untuk sin dia ada negatifnya ya, untuk cos dia positif. Tangen juga dia ada negatif karena tangan di kuadran ketiga yang positif. Nah, kebalikan dari cos adalah sekan, maka sekan dia positif ya koefisiennya. Nah, selain cos dengan sekan ada negatifnya semua. Nah, lihat ya. Jadi dia koefisiennya negatif semua selain dari cos dan sekan untuk yang berada di kuadran keempat. Nah, dia di kuadran keempat pakai sudutnya 360 dikurang alfa ya. Ini 360 dikurang alfa. Jadi ingat yang tadi ya, kalau di kuadran kedua 180 dikurang alfa, di kuadran ketiga 180 ditambah alfa, di kuadran keempat ini 360 dikurang alfa. Dan yang positif yang di kuadran keempat hanya cos dengan sekan. Kita lihat contoh soalnya. Sin 285 berada di kuadran keempat pakai min, jadi dia min sin 285 itu adalah 360 dikurang 75. Jadi kalian ambil 75 ya. Berarti sama dengan min sin 75 derajat. Bukan sudut istimewa, biarkan dalam bentuk sudut. Contoh yang B-nya. Cos 330 derajat. Di kuadran keempat dia positif, jadi cos 330 itu adalah 360 dikurang 30. Ambil 30-nya. Jadi cos 330 sama dengan cos 30 derajat. Sudut istimewa punya nilai, berarti nilainya setengah akar 3. Sekarang kita lihat contoh soal yang C-nya. Tangen 352 derajat. Sama dengan min tangen 382 itu sama dengan 360 dikurang 8 ya. Jadi kita ambil nongka 8-nya ini. Berarti tangen 352 derajat sama dengan min tangen 8 derajat. Kita lihat contoh soal yang selanjutnya. Sekan 300 derajat. Di kuadran keempat dia positif, jadi sekan 360 dikurang 60. Ambil 60-nya. Jadi sekan 300 derajat itu sama dengan sekan 60. Sudut istimewa, sekan 60 nilainya adalah 2. Contoh soal selanjutnya, kosekan 360 derajat pakai min ya. Jadi min kosekan 360 derajat itu adalah 360 dikurang 0. Ambil sudut 0-nya derajatnya. Jadi kosekan 360 derajat sama dengan min kosekan 0 derajat. Nilainya adalah tak hingga. 0 maupun tak hingga, nilainya tidak ada pakai min ya. Jadi tak hingga saja atau 0 saja. Kemudian yang F-nya. Kotangan 310 derajat. Min kotangan 310 itu adalah 360 dikurang 50. Ambil 50-nya, berarti kotangan 350 derajat adalah sama dengan min kotangan 50 derajat. Jadi biarkan hasilnya dalam derajat karena bukan sudut istimewa. Nah, ini adalah sudut-sudut yang berada di semua kuadran baik 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan melihat sudut negatif dan sudut di atas 360 derajat ya. Sudut itu bisa ditulis di dalam bentuk yang lebih besar dari 360 derajat, tapi sudut punya nilai hanya sampai 360 derajat. Jadi kita harus menyederhanakan atau mengubah sudut yang lebih besar dari 360 derajat itu menjadi sudut antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian juga sudut sudut itu yang mempunyai nilai itu adalah sudut yang positif. Jadi kalau dia sudut negatif, kalian harus ubah dia menjadi sudut yang positif. Nah, sekarang bagaimana? Kita lihat dulu, kita bahas satu-satu. Sudut yang negatif dulu. Apa maksudnya? Nah, ini. Sin. Misalnya sudut negatifnya min alfa. Sin min alfa. Nah, sudutnya akan berubah positif ketika
tanda negatif yang pada sudut itu dia pindah menjadi koefisien ya. Jadi sin min alfa derajat itu samalah dengan min sin alfa. Cos, misalnya cos sudut negatifnya min alfa. Nah, kalau cos dia langsung saja berubah sendiri menjadi positif sudutnya. Jadi minusnya tidak, sudut negatifnya tidak menjadi koefisien ya untuk cos. Kemudian untuk tangen, sudut negatifnya supaya berubah jadi positif, yang min pada sudut negatif berubah jadi koefisiennya diletakkan. Jadi sudutnya berubah jadi positif ya. Kemudian untuk sekan, karena sekan kebalikan dari cos, dia sama sifatnya dengan cos. Jadi sudut negatifnya hilang sendiri, berubah saja langsung menjadi positif ya. Kemudian untuk kosekan, sudut negatifnya akan berubah positif, tanda negatifnya menjadi koefisien ya. Jadi berubahlah sudutnya menjadi positif. Sama juga untuk kotangen, sudut negatifnya akan berubah jadi positif ketika negatif pada sudut diletakkan menjadi koefisien. Nah, di sini kalian lihat ya. Jadi yang tidak berpengaruh untuk sudut negatif itu hanya cos dan kebalikan cos, yaitu sekan. Sekarang kita lihat yang sudut yang berada di atas 360 derajat. Nah, ini ya. Jadi untuk yang sudut yang berada di atas 360 derajat, cara mengubahnya supaya dia menjadi sudut kisaran 0 sampai 360 derajat seperti ini. Sin alfa, jadi dia sin nanti n dikali 360 derajat kalian tambah dengan alfa derajat. Jadi alfanya ini nanti yang kalian ambil ya. Kalau dia cos alfa sama juga seperti itu, seperti yang sin ya. Yang agak berbeda itu yang tangan dengan kebalikannya. Nah, kalau tangan pengalinya 180 derajat ya. Kalau yang lainnya sama. Sekan, kosekan juga tetap pengalinya 360 derajat. Nah, kalau dia kotangen dia 180 derajat. Dia sama dengan tangan ya. Sekarang bagaimana untuk soalnya ya. Maksud dari sudut negatif dan di atas ini kita lihat beberapa soalnya. Nah, di sini ada n ya, n. Nah, n ini adalah angka bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi n-nya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat contoh. Nah, ini contohnya. Misal di sini nanti kita ada sudut yang besarnya lebih besar dari 360 derajat. Kita akan nyatakan sudutnya dalam bentuk sudut yang positif dan sudutnya harus lancip dan tentukan nilainya bila sudutnya istimewa. Sudut lancip masih ingat kan kemarin? Sudut lancip itu sudut yang berada di kuadran ke-1. Jadi kisarannya 0 sampai 90 derajat ya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Kita akan mencari nilai dari sin min 540 derajat. Nah, caranya kita rubah dulu ya. Yang tadi bahwa kalau dia negatif, kalau pada sin sudutnya akan berubah positif, tapi negatifnya menjadi koefisien sin. Nah, jadi dia berubah seperti ini dulu ya. Jadi dia min sin 540 derajat ya. Nah, baru kita gunakan rumus yang tadi. Jadi dia min sin 540 derajat itu sama dengan 1 dikali 360 ditambah dengan 180. Sisanya kan? Nah, sisanya di sini harus lebih kecil dari 360 ya. Jadi kalau 360 ditambah 180 kan 540. Jadi yang kalian ambil itu yang nih. Jadinya hasilnya adalah min sin 180 derajat. Sekarang 180 berada di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua pakai rumusnya yang 180 dikurang alfa. Nih ya, di kuadran kedua kan 180. Jadi min, nah karena sin di kuadran kedua dia positif. Jadi dia tidak ngaruh minnya, jadi min positif kan sinnya. Sin 180 dikurang 0 kan. Nah, jadi kita ambil nolnya. Jadi min sin 0 derajat. Sin 0 derajat adalah 0. Jadi hasilnya 0. Jadi bukan min 0 ya. Ibu tadilah jelaskan di awal, 0 tidak ada minnya, selalu 0 saja. Kita hingga juga ya. Nah, jadi sin min 540 derajat itu samalah dengan nilai min sin 0 derajat sudut lancipnya. Nah, nilainya adalah 0. Selanjutnya kita lihat contoh kita yang kedua. Nih, misal cos min 950 derajat.
Nah, untuk cos tadi, sudut yang negatif itu tidak ngaruh, jadi dia langsung berubah saja menjadi cos 950 derajat. Ini lebih besar dari 360 derajat kan? Kita ubah menjadi cos 950 itu adalah 2, jadi N-nya 2 di sini. 2 dikali 360 derajat. Nah, kurangnya berapa? Menambahnya adalah 230 derajat ya. Jadi kita ambil saja langsung jadi cos 230 derajat. 230 derajat berada di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga all sin tangen kan yang positif, berarti dia min cos pakai rumus yang tadi. Kalau di kuadran ketiga 180 ditambah penambahnya adalah 50. Jadi dia hasilnya adalah min cos 50 derajat. Jadi tidak usah kalian cari nilainya karena bukan sudut istimewa. Jadi cos min 950 derajat itu di sudut lancipnya adalah min cos 50 derajat. Lanjut kita contoh soal yang ketiga. Tangan min 660 derajat. Kita ubah dulu sudutnya menjadi positif, jadi dia minnya menjadi koefisien. Min tangan 660 derajat. Kita cari. Jadi min tangan. Nah, kalau tangan kan pakai 180, jadi N-nya 3. 3 dikali 180 derajat, 540, dia kurang 120 derajat. Jadi yang 120 ini kita ambil. Jadi dia min tangan 120 derajat. 120 derajat berada di kuadran kedua. All sin. Di kuadran kedua sin yang positif ya. Jadi tangan ya. Min. Nah, ini kenapa ada lagi min? Ini karena 120 derajat ini berada di kuadran kedua. Jadi dia berubah jadi minnya di sini kan. Min tangan. Nah, di kuadran kedua pakai 140 dikurang, pengurangnya 60. Nah, nanti ini min dikali min jadi plus. Jadi dia plus ya. Jadi plus tangan 60. Tangan 60 sudut istimewa nilainya adalah akar 3. Jadi tangan min 660 itu sama dengan sudut lancipnya tangan 60 derajat. Nilainya akar 3. Sekarang kita lihat soal kita yang selanjutnya. Sekan min 510 derajat. Kita ubah dulu menjadi sudut positif. Jadinya kalau dia sekan dengan cos tidak berpengaruh kan sudut negatifnya. Jadi dia sekan 510 derajat saja langsung. Sekarang kita cari. Nah, jadi N-nya adalah 1. Sekan 1 dikali 360. Dia tinggal kalian tambah dengan 150 derajat. Jadi dia kita ambil 150 derajatnya. Jadi sekan 150 derajat. 150 derajat berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua, sekan negatif apa positif? Ya, negatif. Jadi kita pakai negatif. Negatif sekan, rumusnya kan 180 dikurang, pengurangnya 30. Jadi kalian ambil 30-nya. Jadi dia sama dengan min sekan 30 derajat. 30 derajat dia sudut istimewa, berarti dia ada nilainya. Jadi dia min 2/3 akar 3. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan dapat memahaminya. Ingat, materi ini tetap seperti yang minggu-minggu lalu, harus kalian tulis di lembar folio bergaris, kemudian kalian kirim ke WA ibu untuk sebagian nilainya. Setelah itu kalian simpanlah dia di dalam map kertas, gabungkan dengan yang tugas kemarin. Nanti itu akan diambil tugas kembali sebagai portofolio. Ingat anak-anak sekalian, biarpun kita belajarnya melalui materi online, kalian harus tetap aktif belajarnya di rumah. Kerjakan semua tugas-tugas yang telah diberi oleh Bapak Ibu guru kalian. Aktif membuka media online-nya dan aktif mengumpulkan tugasnya. Karena nilai-nilai kalian nanti untuk diisikan ke raport berdasarkan dari keaktifan kalian mengikuti materi pembelajaran online dan keaktifan kalian dalam mengumpulkan tugas.
Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Usahakan jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Rajin berdoa agar kita dapat belajar seperti sedia kala. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.